Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlinda dengan NIM 20509501111111054. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor sebagai syarat ujian akhir praktikum analisis multivariat 1. Pertama itu definisi dari analisis faktor. Jadi analisis faktor merupakan analisis untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi, sehingga dapat dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari variabel awal. Analisis faktor merupakan perluasan dari analisis komponen utama. Yang kedua yaitu tujuan dari analisis faktor. Jadi tujuan dari analisis faktor yaitu untuk mendefinisikan suatu struktur data matriks dan menganalisis struktur saling hubungan atau korelasi antar jumlah besar variabel dengan cara mendefinisikan satu set kesamaan variabel atau dimensi yang disebut juga faktor. Kegunaan dari analisis faktor ada 4. Yang pertama yaitu mereduksi variabel menjadi faktor yang jumlahnya lebih sedikit. Yang kedua yaitu mengekstrak variabel laten dari indikator. Yang ketiga yaitu pemeriksaan validitas instrumen penelitian. Dan yang terakhir mendapatkan data variabel laten sebagai data input dari analisis lainnya. Kemudian kita masuk di studi kasus. Jadi di sini saya mengambil data dengan 5 variabel yang mengaruhi nilai matematika siswi kelas 12. Sampel siswi yang diambil sebanyak 30 siswa dari 75 siswa. Adapun variabelnya X1 itu lama belajar, X2 yaitu konsumsi susu, X3 yaitu lama tidur, X4 buku yang dibaca, dan X5 yaitu jarak rumah ke sekolah. Ini merupakan sintaks dari analisis faktor di RStudio. Jadi yang pertama kita menginput data menggunakan data Excel karena data tersimpan dalam bentuk Excel. Kemudian kita mentransformasi normal baku karena data memiliki satuan yang berbeda. Kemudian kita melakukan uji asumsi normalitas pada setiap variabel menggunakan Shapiro test. Kemudian kita melakukan uji multivariat normal. Kemudian uji korelasi dan kecukupan sampel, penentuan jumlah faktor, dan analisis faktor. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk dengan hipotesis H0-nya itu data berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi normal. Untuk variabel X1 didapatkan p-value sebesar 0,029, di mana lebih kecil daripada 0,05, maka H0 gagal ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel X1 atau lama belajar berdistribusi normal. Kemudian X2 didapatkan nilai p-value sebesar 0,012, di mana lebih kecil daripada 0,05, maka H0 gagal ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel X2 atau konsumsi susu berdistribusi normal. Kemudian variabel X3 diperoleh nilai p-value sebesar 0,005, di mana lebih kecil daripada 0,05, maka H0 gagal ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel 3 yaitu lama tidur berdistribusi normal. Kemudian X4 didapatkan nilai p-value sebesar 0,01, di mana lebih kecil daripada 0,05, maka H0 gagal ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel X4 atau buku yang dibaca berdistribusi normal. Kemudian X5 didapatkan nilai p-value sebesar 0,02, di mana lebih kecil daripada 0,05, maka H0 gagal ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel X5 atau jarak rumah ke sekolah berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, uji asumsi normalitas multivariat.
Uji asumsi ini menggunakan Mardia test dengan hipotesis H0-nya data berdistribusi normal multivariat, H1-nya data tidak berdistribusi normal multivariat. Diperoleh nilai p-value Mardia skewness yaitu 0,07, di mana lebih besar daripada 0,05, dan nilai p-value dari Mardia kurtosis sebesar 0,7, di mana lebih besar daripada 0,05. Hingga H0 gagal ditolak. Dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal multivariat, sehingga variabel tersebut memenuhi asumsi normal multivariat. Kemudian uji korelasi dan kecukupan sampel. Yang pertama, uji korelasi menggunakan Bartlett's test of sphericity dengan hipotesis H0-nya tidak terdapat korelasi antar variabel, H1-nya paling sedikit terdapat satu korelasi antar variabel. Berdasarkan output dari RStudio didapatkan nilai p-value sebesar 2,22 kali 10 pangkat 16, di mana lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa paling sedikit terdapat satu korelasi antar variabel. Kemudian uji kecukupan sampel. Berdasarkan output dari R, diperoleh nilai KMO sebesar 0,6204, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yang digunakan cukup dan layak diterapkan pada analisis faktor. Kemudian penentuan jumlah faktor. Berdasarkan plot, dapat disimpulkan bahwa jumlah faktor yang digunakan berdasarkan acceleration faktor sebanyak 4 faktor. Kemudian analisis faktor. Analisis faktor ini menggunakan estimation principal component. Berdasarkan hasil output dari R, diperoleh nilai loading sebesar 0,99, di mana menjelaskan bahwa besarnya korelasi antar variabel X1 dengan faktor umum 1 adalah sebesar 99%. Nilai commonalities yang dihasilkan 1, di mana lebih besar dari 0,05. Hal tersebut mengindikasikan variabel memiliki keeratan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Kemudian diperoleh nilai dari SS loading PA1 sebesar 2,43, yang artinya total keseluruhan asal yang dapat dijelaskan oleh faktor 1 adalah 2,43. Kemudian nilai dari proportion var itu 0,49, artinya proporsi total varians variabel asal yang dapat dijelaskan oleh faktor 1 sebesar 49%. Jumlah faktor yang dapat digunakan untuk analisis lanjutan adalah sebanyak 1, karena nilai eigen P1 lebih dari 1, dan kumulatif var yang dapat dijelaskan oleh satu faktor tersebut adalah 49%. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.